Iya, kembali lagi bersama saya Ajira. Tadi kita udah bahas tentang ciri-ciri kepribadian yang demokratis. Sekarang kita bahas tentang nilai-nilai demokrasi. Apa aja sih nilai-nilai demokrasi itu? Yang pertama, kesadaran akan pluralisme atau kesadaran akan adanya beraneka ragam suku dan budaya atau macam-macam latar belakang lah gitu. Jadi ada kesadaran bahwasanya kita hidup di Indonesia ini banyak beraneka ragam gitu. Yang kedua, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Yang ketiga, demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta dan etika. Yang keempat, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Dan yang kelima, demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Jadi kita boleh berdemokrasi, tapi kita tidak boleh terlalu bebas gitu. Semuanya ada aturannya, semua diatur oleh hukum. Jadi semua membutuhkan pertimbangan moral. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip demokrasi. Apa aja sih prinsip demokrasi itu? Yang pertama, adanya kontrol atau kendala atas keputusan pemerintah. Jadi kita berhak mengendalikan atas keputusan pemerintah. Jika tidak cocok, maka kita berhak untuk mengeluarkan aspirasi kita. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Ini salah satu bentuk dari ciri-ciri pemilu. Yang ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Kita berhak untuk menyatakan apapun pendapat kita tanpa ada ancaman. Itu merupakan prinsip dari demokrasi. Selanjutnya, adanya kebebasan mengakses informasi. Dan yang terakhir, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Itulah tadi salah satu prinsip dari demokrasi. Sekarang kita akan bahas tentang macam-macam demokrasi. Demokrasi ini ada dua, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung. Apa itu demokrasi langsung? Demokrasi langsung itu adalah jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan ketertiban langsung oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Demokrasi langsung dilaksanakan melalui penyampaian pendapat secara terbuka oleh rakyat atau referendum atau pungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat. Jadi rakyat di sini turun langsung untuk menyuarakan aspirasi mereka. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, yakni jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan melalui pelibatan wakil rakyat terpilih dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan. Dalam demokrasi tidak langsung atau perwakilan, rakyat menyampaikan kehendaknya melalui wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan. Jadi di sini rakyat mempercayai perwakilannya yang ada di DPR sana untuk menyuarakan aspirasi mereka. Jadi di sini rakyat tidak turun langsung. Rakyat melalui perwakilannya memilih atau mengambil keputusan atau kebijakan terhadap apa yang ditentukan oleh pemerintahan. Selanjutnya kita akan bahas prinsip negara demokrasi. Yang pertama, pemilihan umum yang jujur dan adil. Kemudian pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Yang keempat, kebebasan informasi publik. Dan yang kelima, supremasi hukum dan penegakan hukum. Ini salah satu bentuk dari prinsip negara demokrasi. Tadi udah macam-macam demokrasi, sekarang jenis demokrasi. Jadi di sini kita bisa lihat demokrasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama, demokrasi liberal, kemudian demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila maupun demokrasi reformasi. Kalau menurut kedaulatan rakyat, demokrasi liberal ini dia dilakukan oleh DPR atau parlemen. Kemudian demokrasi terpimpin dilakukan secara normatif atau konstitusional, yang mana rakyat tetapi secara praktis presiden yang memegang kekuasaan.
Kalau misalnya demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyatnya ini berada di tangan MPR, kemudian dibagikan ke para anggotanya atau DPR. Kemudian demokrasi reformasi, kedaulatan di tangan rakyat dan benar-benar dipegang oleh rakyat. Menurut pembagian kekuasaan, demokrasi liberal hanya dipegang oleh DPR, presiden hanya sebagai kepala negara. Kalau demokrasi terpimpin, pembagian kekuasaan dipegang oleh presiden. Kalau demokrasi Pancasila, pembagian kekuasaan dipegang presiden, dan demokrasi reformasi pemegang kekuasaannya adalah presiden, tetapi semakin berkurang. Jika dilihat dari mekanisme pengambilan keputusan, kalau demokrasi liberal itu melalui voting dengan suara terbanyak. Kalau demokrasi terpimpin, dia mekanisme pengambilan keputusannya secara musyawarah mufakat. Kalau demokrasi Pancasila, dia pengambilan mekanisme keputusannya itu berdasarkan musyawarah atau voting. Dan jika demokrasi reformasi ini mekanisme pengambilan keputusannya melalui voting atau pengambilan suara terbanyak. Lanjut, pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Jadi pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia ini dimulai pada pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi, yakni pada tahun 1945 sampai 1950. Untuk selanjutnya atau tahun berikutnya terjadi pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, yakni pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959, dan kemudian masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Untuk tahun berikutnya terjadi pelaksanaan demokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, dan kemudian beralih ke pelaksanaan demokrasi reformasi yang dimulai dari tahun 1998. Hal ini ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto yang digantikan oleh wakil presidennya, yakni B.J. Habibie. Ya, sekarang kita bahas tentang dasar hukum dari penerapan demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimana sih dasar hukumnya? Yang pertama itu dapat kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya alinea keempat. Di situ ada dikatakan bahwasanya demokrasi kita ini dipegang seluruhnya oleh kedaulatan rakyat. Kemudian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3. Hal itu berkaitan dengan mengeluarkan aspirasi atau pendapat. Selanjutnya kita akan bahas tentang demokrasi Pancasila sebagai pilihan. Jadi sekarang ini kita menganut demokrasi Pancasila. Di Indonesia, sistem demokrasi mulai semarak kembali sejak era Orde Baru pada tahun 1966. Karena di masa pemerintahan Soeharto, masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui pemilihan umum yang bersifat luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, baik di pusat maupun daerah, MPR, dan lain-lainnya juga mulai menjalankan fungsinya untuk menampung suara rakyat. Meskipun demikian, praktik demokrasi juga tidak bisa dikatakan maksimal di era ini, karena sistem pemerintahan Soeharto yang opresif atau militeristik, khususnya terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama. Namun, sejauh ini prinsip dan sistem demokrasi merupakan pilihan tepat untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat masyarakatnya yang sangat pluralis. Oleh karena itu, sejauh ini demokrasi Pancasila yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep demokrasi liberal, demokrasi kapitalis, dan demokrasi terpimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah gagal diterapkan di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang tantangan demokrasi di Indonesia. Sebagai contoh,
banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya yang terjadi di masyarakat, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Kemudian di level pemerintahan dan politik, kita juga dapat melihat salah satunya yang banyak disoroti mengenai pelanggaran HAM dan minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang seperti revisi Undang-Undang KPK. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan yang ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Ya, itulah tadi sedikit pembahasan tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Semoga pelajaran kita atau materi kita tentang demokrasi ini dapat bermanfaat. Untuk selanjutnya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.